Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Neva? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Ibu. Yanti sehat? Alhamdulillah. Bu Rainesa sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Kita masih menunggu Pak Budi karena koneksinya agak sedikit bermasalah, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu saja, belum kita mulai ya Bapak Ibu. Bagaimana sudah terbayang ya, karena multimodal itu sudah 2 kali dibahas oleh Pak Budi, jadi mungkin sudah ada gambaran kira-kira apa yang akan dibahas hari ini. Bagaimana Ibu, Bapak, aktivitas di sekolahnya? Kurikulum Merdekanya lancar? Alhamdulillah bisa disebutkan baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak ada kendala Pak Deden? Kendala aja saja sih Bu ya, penerapannya terutama ya. Karena kan baru pertama kali gitu ya untuk kurikulum Merdeka ini. Jadi ya lumayan sedikit agak, kalau bagi kita guru ya lumayan lah Bu. Butuh pengetahuan lebih Bu sebetulnya ya. Makanya kita banyak ikut pelatihan seperti ini tuh untuk menambah wawasan saja, nanti ke depannya untuk penerapannya seperti apa. Betul. Sharing ya Pak Deden ya? Ya, betul Bu. Iya. Dan dari Pak Deden juga sharing best practice-nya apa buat teman-teman nanti bisa sama-sama digali di komunitas kita. Iya Bu. Bu Neva, gimana Bu Neva? Iya Bu, sudah, aduh ini suaranya lagi batuk jadi suaranya agak susah keluar ya. Mohon dimaklumi. Warna yang mana? Warna hitam kan? Oh ada tadi. Tak yang paling banyak hitam yang paling banyak. Sebentar. Tapi tidak ada. Tadi warna putih putih. Ini mah Aditya. Mr. Dani itu dan sudah oke. Oh ya, saya itu dari Man Insan Cendekia, dari Madrasah Aliyah. Sebenarnya kita aduh punten Bu. Tidak bisa dipaksakan ya Bu Neva ya? Iya benar, ini suara dari tadi pagi belum bisa diajak kompromi. Jadi kalau di Madrasah Aliyah itu memang belum ada kewajiban untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Jadi kami masih belajar. Untuk dari Kemendikbud kan sudah jalan 2 tahun, sudah ada latihan untuk sekolah penggerak, sudah pokoknya udah enak lah ya. Nah, kami dari Madrasah Aliyah dari Kemenak nih masih meraba-raba ini seperti apa pelaksanaannya. Namun di awal tahun, walaupun kami belum mengikuti pelatihan, ada instruksi kalau Man Insan Cendekia itu harus menerapkan kurikulum Merdeka. Bisa dibayangkan bagaimana kocak kacirnya serunya ya Bu ya. Serunya ya. Ya alhamdulillah karena sering ikut jadi dapat gambaran lah ya. Jadi guru-guru akhirnya siap tempur. Alhamdulillah. Seperti Baik, itu. terima kasih Bu Neva sharing Sama-sama. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Pak Budi sudah masuk. Pak Budi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf nih. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan koneksinya lancar jaya ya Pak Budi. Iya. Baik teman-teman, karena Pak Budi sudah hadir, nanti untuk sesi kedua akan ada intro kelas kreatif dari Pak Dadan. Hanya saja Pak Dadan sekarang belum bisa bergabung dengan kita. Nanti setelah sesi Pak Budi, kita akan mendengarkan intro kelas kreatif dari Pak Dadan. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di acara webinar FGD ya, Kurikulum Merdeka in Practice ke-11. Judul webinar kita hari ini adalah Multimodality in EFL Context. Alhamdulillah kita sudah Pak Budi sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber kita hari ini. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Budi.
Baik Pak Budi, lengkapnya adalah Dr. Budi Hermawan MPC, adalah dosen, penerjemah, penulis, dan mengajar di Prodi Bahasa Inggris UPI Bandung. Nah, Pak Budi juga sudah menulis beberapa buku, yaitu di tahun 2022 ada buku Bahasa Inggris kelas 10 dari Puskurbu, kemudian di 2021 ada analisis multimodal untuk pemula, di 2019 ada analisis multimodal pada buku Text Science, bersama dengan Pak Didi Sukiyadi ya, diterbitkan oleh UPI Press. Kemudian di tahun 2019 Pak Budi menulis book chapter tentang multimodal. Di tahun 2018 juga menerbitkan buku tentang multimodalitas dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama dengan Pak Didi Sukiyadi, Ibu Susi Septaviana yang diterbitkan oleh UPI Press Bandung. Nah, teman-teman, kita berbahagia sekali bahwa salah satu dari buku yang ditulis oleh Pak Budi hari ini akan menjadi door prize. Jadi silahkan disimak baik-baik supaya nanti ketika menjawab tahu nih apa yang akan dijawab. Baik, tidak akan berlama-lama Pak Budi, silahkan. Mudah-mudahan sudah tidak jet lag ya. Silahkan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bisa. Terima kasih kepada Ibu Tintin dan Pak Dadan yang telah berkenan mengundang saya. Saya sangat terhormat dan senang sekali bisa menghadiri acara ini. Ini adalah acara yang saya tunggu-tunggu untuk berbagi. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, tidak saja bagi saya. Mohon maaf ini saya sambil mencolok kabel. Semoga ini menjadi kebaikan bagi saya khususnya, saya pribadi, dan bagi Bapak dan Ibu yang berkenan. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini di sore ini kita akan membahas tentang multimodality in EFL context. Ya, Bapak dan Ibu saya sudah mengirimkan slide-nya kepada mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya, dan saya sekarang mencoba share screen ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah melihat? Baik ya. Sudah ada Pak. Bapak dan Ibu, ini kita sama-sama belajar saja, berdiskusi. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah menunggu saya selesai menjelaskan menjelaskan slide ya, karena kita tidak sedang membahas slide. Jadi Bapak dan Ibu boleh bertanya di tengahnya. Ya, seperti judul buku kelas 7 saya adalah work in progress. Jadi pekerjaan saya itu tidak selalu dalam progress ya, tidak selesai. Oke, selalu dalam perbaikan. Dan katanya bagus itu kan proses, bukan ujung. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan campur ya menjelaskannya. Kita akan mencoba translanguage, tapi tidak code mixing seperti orang Tangsel ya. Kita akan mencoba translanguage. Multimodality in EFL context. Okay, probably what we need to start with is the questions on answering the questions of what is actually multimodality. Bahwasanya kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan sebagai guru bahasa Inggris to create or to celebrate this multimodal or multimodality in our classroom. Untuk memahami multimodality, memahami dalam artian mengenali definisinya lebih dahulu ya, karena kalau paham itu kan tidak hanya memahami definisi tapi mengerti cara menggunakannya. Ya. Kita akan mengunjungi mbahnya multimodality Bapak dan Ibu ya. Pertama ada Kress and Van Leeuwen, ini Theo Van Leeuwen, dan yang ini adalah Gunter Kress. Ini dua orang besar yang dianggap sebagai the proponents of multimodal approach and multimodality, which is now becoming more popular and picked up by different disciplines, including of course English teaching. And jadi menurut mbahnya ini, sayang sekali Kressnya sudah meninggal ya, yang ini yang Kress itu sudah meninggal.
Saya baru bertemu dengan Dan Leuven dan tadinya berharap I can meet Gunter Kress, but he passed away about 2 years ago. Nah, menurut mereka, jadi yang dinamakan multimodality itu Bapak dan Ibu, pada intinya adalah penggunaan beberapa semiotic mode secara bersamaan dalam sebuah kesempatan. Ya, ini sebetulnya bukan hal baru. When we communicate, ketika Bapak dan Ibu mengajarkan, Bapak dan Ibu sebetulnya sudah menggunakan semiotic mode yang beragam. Misalnya dari mengatakan anak-anak, today we are going to learn about invitation. Mengatakan invitation, kemudian Ibu dan Bapak tuh ke whiteboard menggambar invitation, menulis atau menggambar invitation. Nah, itu kan sebetulnya mode yang berbeda. Hanya isunya adalah the awareness of this mode is only recently. Ya. Kesadaran tentang moda lain selain verbal yang bisa orang pakai untuk komunikasi itu baru-baru saja Bapak dan Ibu. Kalau menyebut tahun mungkin 1990-an bagus ya. Di Indonesia baru sekarang ramai. Ya. Ketika saya pulang dari Australia belajar to Van Leuven about this 2006, not many people talk about multimodality, but now everybody talk about multimodality. Jadi untuk memahami multimodality, Bapak dan Ibu bisa memegang ini bahwa what is meant by multimodality is the use of semiotic mode to communicate when we communicate at the same time. Nanti kita bahas apa sih maksud semiotic, ya? Oke. Nah, the proponent ahli kedua itu si Teh Juwit ya, Terry Juwit namanya, si Cici Juwit, oke, Teh Juwit. Juwit itu banyak mengadopsi pendapatnya Kress and Leuven, makanya dianggap juga sebagai one important figures when we talk about multimodality, including multimodality in EFL context. Juwit menulis artikel yang bisa Bapak dan Ibu akses, berjudul Multimodality in School Classrooms. Ya. Bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan multimodal competence bagi anak-anak dalam kelas kita. Nah, bagi Juwit, multimodal itu approach that understand communication to be more than just about language. Jadi bagi Juwit, multimodal itu tuh ancangan ya, ancangan. Jadi approach itu dipahami sebagai ancangan. Terjemahan yang tepat katanya ancangan bukan pendekatan. Ancangan itu berkaitan dengan belief. Ya, jadi ketika kita mendekati sesuatu sebagai A, itu berdasarkan belief. Jadi approach ini belief. Artinya multimodal itu a belief that to understand communication and representation, we should not only understand verbal language, but we should also understand other mode which co-deployed with language. Dalam memahami pesan itu ternyata katanya kita harus menyadari dan meyakini bahwa pemahaman kita tentang pesan itu sesungguhnya didasarkan bukan saja pemahaman kita terhadap salah satu alat yaitu verbal, tapi juga alat lain yang muncul bersamanya, misalnya tatapan mata, gerakan tubuh. Gitu. Nah ini juga kita sudah tahu, sudah mendengarnya dari dulu, tetapi kita tidak tahu cara menjelaskannya, ya nggak? Atau meta language-nya. Nah, ya. Jadi berangkat dari sini definisinya multimodality itu kurang lebih bisa dimaknai penggunaan berbagai macam semantic mode dalam satu kesempatan berkomunikasi, juga bisa dipahami sebagai ancangan, ya, approach that understand communication and representation to be more about than just language. Nah, ancangan dan keyakinan ini pasti ada turunannya, sama seperti kita mengajar. Kan dari approach itu turun ke method kan ya, dari method turun ke teknik. Teknik atau yang terjadi dalam kelas itu pasti sebetulnya refleksi dari keyakinan kita terhadap sesuatu, dalam konteks ini terhadap bagaimana bahasa Inggris harus dipelajari dan diajarkan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ya, contoh lain sebagai keyakinan yang turunnya nanti jadi teknik. If you believe that teaching and learning English should be taught to the student in the target language, misalnya ya, maka tekniknya Bapak dan Ibu nggak akan ada penerjemahan. Bapak dan Ibu akan pakai role play. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu percaya bahwa belajar bahasa asing itu harus dalam bahasa asing itu, harus diajarkan dalam bahasa asing itu.
Makanya turunannya jadi direct method. Direct method turunannya ke tekniknya jadi role play misalnya. Sama ini juga. Ketika Bapak dan Ibu meyakini bahwa when we communicate as a teacher, we actually communicate we actually convey our meanings not only through verbal language but also through other mode. Maka dengan demikian kita turunannya akan akan menghargai misalnya ketika anak menjawab pertanyaan itu tidak hanya menjawab menggunakan verbal, tapi dia misalnya menggunakan gambar. Ya, tentu harus nyambung gambarnya. Atau ketika kita menyuruh anak, oke, sekarang kamu silakan melakukan tugas ini, menjawab pertanyaan ini. Ada yang misalnya menjawab verbal seperti biasa, ada yang kemudian lebih ini, Bu, saya ini ternyata ketika itu komik gitu. Jadi dia menjawab pertanyaan kita itu tidak hanya melalui verbal tapi melalui gambar dan verbal. Nah, karena kita mempercayai bahwa komunikasi is not only about using verbal language, tapi mode yang lain, kita akan menganggap bahwa apa yang dilakukan anak itu juga harusnya dinilai, gitu konteksnya ya sederhana. Selanjutnya, oke, definisi sudah, tapi kita masih pun jadi apa tuh multimodality ini apel konteksnya, ya apa ya? Jadi, nah kalau masih pusing, saya akan membiarkan Bapak dan Ibu untuk mengisi ruang penafsiran ini di sini ya. Kan Bapak dan Ibu sebagai guru harus pintar. Bapak dan Ibu bisa nanti memasukkan infuse your own meaning tentang multimodality. Ya. Tapi saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu terbang solo. Saya akan give you the ammunitions, penjelasan apa sih yang multimodality ini dan how can we promote this in our classroom to our students. Ya, Bapak. Ya. Bu Tintin, saya berapa lama berbicaranya? Kalau nanti sesi Q&A di belakang atau sambil, Pak? Boleh sambil, boleh. Sambil, kalau boleh, sambil. boleh. Tapi boleh. kalau tidak 1 jam ngomong, kemudian ada diskusi ya? Boleh. Oke, siap. Ya. Baik. Pak, punten headsetnya mungkin jacknya kurang dalam ya, soalnya Oke. agak. Halo, tes. Can you? Okay, wait. Maybe I need to change the headset. Ya. Ya, Ini headsetnya tidak multimodal. Headset yang pertama kurang multimodal, Bapak dan Ibu, jadi Betul. tidak terlalu bagus. Kurang modal. Ya, multimodal. Ini multimodal dalam konteks bahasa Indonesia ya, modal yang banyak. Betul. Mangga Pak, dilanjut. Sudah, sip. suaranya sudah bagus. Baik, oke. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah berangkat dari definisi awal yang bisa kita pegang. Kemudian kita masih bertanya, so what is multimodality in apple context? Oke, baik. Kita tunda dulu pertanyaan ini, kita jalani tur berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa multimodal competence itu penting? Why it is important for us as an English teacher to promote this multimodal competence, multimodality in our classroom to our students. Karena sekarang ini Bapak dan Ibu, kita berkomunikasi itu kan semakin multimodal. Artinya ketika komunikasi itu, apalagi di iklan ya, di iklan Shopee atau misalnya iklan TV, iklan printed, yang dikonsumsi anak-anak oleh kita, yang dibaca artinya, itu kan tidak hanya verbal. Kadang ada verbalnya, ada visualnya, ada musiknya, ya enggak? Ya, atau verbalnya kurang, gambarnya yang banyak. Ya. Nah, anak-anak kita itu kan dihadapkan, they have to deal with more multimodal text. Berbeda dengan zaman kita, zaman saya, ya bukan zaman kita, zaman saya. Zaman saya, teks itu kan mungkin banyak yang multimodal juga, tetapi karena pemahaman kita belum kuat tentang moda lain selain verbal, itu seperti dianggap tidak penting. Tetapi sekarang, anak-anak kita itu kalau mereka mau berhasil dalam hidup mereka, mau tidak mau kan mereka harus memahami teks. Misalnya ada lowongan kerja. Lowongan kerja itu tidak hanya dibutuhkan, tidak, tapi gambar misalnya. Gambar seorang pegawai berdasi dan sebagainya, di bawahnya hanya if you think you are qualified, please register here misalnya. Ya, kalau anak tidak paham maksudnya apa, ini gambar apa dan hubungan antara verbal dan visual, mereka tidak akan berhasil. Itulah kasarnya ya.
For that reasons, we have to promote this multimodal literacy. Kita harus membantu anak-anak kita untuk memahami makna teks yang mereka baca, bacaan teks. Nanti kita akan melihat bagaimana wajah buku bahasa Inggris kita. Ya, oke. Nah, selanjutnya, so what is our responsibilities then? Nah, these are two of the most important responsibilities that we English teachers have at the moment. Kita harus membuat siswa itu sadar akan penggunaan dan arti penting moda yang berbeda dalam komunikasi. Gitu ya. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau kamu berkomunikasi itu bukan hanya verbal, dan juga bisa memberikan kesadaran yang berujung pada kalau saya mau komunikasi sama si mamahnya pakai verbal mah tidak nyampe mungkin dengan gesture. Ya. Gitu. Sama ibu juga ya. Ibu atau bapak misalnya ketika melarang anak, aduh sebetulnya tuh saya ingin anak saya tidak berangkat malam-malam ya. Tapi kalau dikatakan tidak sama sekali, it will be probably my children will be rebellious. Jadi ketika anak kita bertanya, "Mah, boleh ya boleh ya aku main ke luar jam 9?" Bapak Ibu kemudian nyesok we, tapi dengan tangan dilipat. Right? Oke. Kalau si anak kita itu memiliki kemampuan multimodal, itu artinya kan oke, my mother actually does not agree. Meskipun mengatakan kata sok, tapi figurnya, gesturnya itu, folded hand with that kind of eyes movement ya. Eye movement yang mata mengkerling itu. Itu menunjukkan bahwa tidak bisa. Nah, maksud saya itu contoh sederhana bahwa we communicate multimodally. Dalam konteks pekerjaan, bisa jadi anak-anak kita nanti dihadapkan pada teks-teks seperti yang tadi itu rekrutmen pekerjaan yang menggunakan multimodal. If they don't understand what the text mean, what the text expect from them, because they communicate their meanings using verbal and visual, then our students, our children will not be successful. Kan gitu ya. Oleh karena itu, kita harus mempromosikan kemampuan ini kepada anak-anak kita supaya mereka berhasil gitu dalam kehidupannya. Ya. Mereka paham gitu teks yang pesan, mereka paham pesan-pesan yang disampaikan oleh teks-teks yang mereka konsumsi. Teks yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu bukan hanya teks tertulis ya, tapi juga misalnya gerakan tangan, gerakan tubuh, iklan, musik, film, informasi lainnya dalam bentuk lainnya gitu maksudnya. Ya. Okay. Sorry everyone, domestic disturbance. My children are coming home. Sorry. Okay. Sorry everyone. Nah. Oke. Mungkin masih belum terbayang. Baik, kalau gitu kita semakin narrow it down ya. Di kelas kita itu kalau kita lihat ini loh, the face of our English textbook itu sekarang ini loh, Bapak dan Ibu. Ya enggak? Pak, dari dulu juga begini. Enggak begini. Dalam artian gambarnya sekarang itu lebih bagus. If you look at English textbook yang 2026 ya, yang judulnya itu Language in Use atau apa gitu. Atau bahkan yang 2013, coba lihat ilustrasinya. Matanya kemana ya? Matanya tuh nunduk ke bawah, nggak jelas gitu arah pandangan matanya. The pictures are not clear, sehingga pesan yang disampaikan is not complete. Okay, so everyone, this is the face of our English textbook at the moment. You have pictures, right? Infographics like this, and then reading. Yang terjadi adalah Bapak dan Ibu, yang selama ini terjadi adalah kalau ada begini Bapak dan Ibu kan pasti kalau ada pertanyaan reading itu nanya paling begini misalnya. What did Ratri achieve? Gitu aja. Ya enggak? Tidak misalnya bertanya, why is the picture used here is the picture of the athlete showing the medal? Padahal kan bisa aja digambarkan Ratri yang sedang tidur. Gitu. Kita tidak pernah bertanya seperti itu.
Kalau membahas reading, kita pasti fokusnya ke verbal. Gambar is sidelined. Gambar is ignored. Right? Why? Because bukan we sebetulnya ya. Kebanyakan Bapak dan Ibu itu belum memiliki meta bahasa untuk menjelaskan gambar. Ini gambar tuh harus dibahas apanya? Paling siapa? Udah aja ya nggak? You don't talk, for example, the position. Kenapa posisinya ada di tengah? Itu maknanya apa? Kenapa tatapan ratu itu ada mengarah ke depan? Itu maksudnya apa kalau si anak membaca ini? Does it mean anything? Gitu. Tidak dibahas. Pasti yang dibahas itu verbal. Ini misalnya, ya, infographics. When you have infographics, pasti yang dibahas mungkin hanya mental health dan sebagainya. Tidak ditanya, mengapa mental health gambarnya ini? Why? We never ask why. As if it is not important. Padahal, ini kan yang ketika anak mau menyampaikan sesuatu, dia pasti memilih kan? Memilih verbal, memilih gambar, atau memilih alat yang tepat. Nah sekarang kalau mental health, why this? Why the picture is this? Does it mean anything? Teachers almost not discuss this. Ya. Padahal ini banyak sekali pesan yang bisa dilihat bahwa kenapa mental health itu gambarnya hijau? Oh oke, karena hijau itu warm color. Cool color. Cool color itu menciptakan ketenangan. Someone who wants to have a mental health itu need peace. Jadi gambarnya warnanya hijau. Nah, kamu kalau kerja di bagian iklan, terus promosi mental health, gambarnya warnanya merah misalnya, mungkin nggak nyambung. Karena antara mental health yang menyiratkan ketenangan dengan merah itu sedikit bertolak belakang. Why? Because red is a warm color. Lebih kepada spirit. Lebih kepada, for example, energy. Gitu. Ya. And teachers don't talk about this simply because they have not mastered the meta language. Nah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya Pak Dadan dan Bu Tintin dan yang lainnya berkenan, ini bisa dijadikan seri. Bapak dan Ibu nanti bisa saya ajari tentang meta bahasanya. Gitu. Jadi biar di kelas itu, aduh saya habis bahan karena apa? Karena bahannya cuma segini. Jadi yang dibahas tuh kenapa tips for taking? For harus ditambahin. Nah, itu aja. Tidak begitu lagi. But you will ask like, why the color is like this? Bahkan bisa bertanya, kenapa mental health ini pakai tipografi ini? What is the relation between the message of mental health and this type of typography? Ini apa nih? Oh, ini tuh kelihatannya sans serif, ya. Sans serif atau tipografi yang nggak ada kriwel-kriwelnya. Itu bukan tanpa alasan. Kita bisa mengatakan bahwa mental health itu kan, like mental health itu when people want to have a mental health, they want to be peaceful, maybe ya. They don't want to have connection with things and stuff like that. Makanya si tipografinya itu yang straight ya. Tidak ada lingkaran ke sana kemari gitu. Tidak ada kakinya, tidak ada what is that? Tidak ada decorations. And teachers don't talk about this in the classroom. Padahal itu kan bagian dari reading. Reading itu kan make meaning. Make meaning itu kan berarti memahami pesan yang disampaikan tidak saja oleh verbal, tapi oleh gambar. Because pictures here are not simply illustration. They tell something. Right? Ya. Bukankah kita menyadari bahwa pictures actually do action? Ya, buktinya Bapak dan Ibu atau ibu-ibu terutama ya ketika lagi nyetir lihat billboard gambar Ayu Dewi bukan Ayu Dewi, itu mah yang lagi rame ya, Dewi Sandra dan Sandra Dewi ya. Dewi Sandra enggak ngomong tapi dia cuma menatap seolah-olah menatap ke Bapak dan ke Ibu. Di bawahnya ada oleh misalnya. Begitu Ibu lagi nyetir, oh iya benar harus beli oleh. Padahal Dewi Sandra tidak mengatakan you have to buy oleh, no. But somehow when you look at Dewi Sandra in that billboard, somehow you imagine that you have a connection that image tell you to do something. Gitu kan ya? Nah, okay. So this is the face of our English textbook, Bapak dan Ibu.
Nah, untuk mempromosikan multimodality, yang bisa kita lakukan di kelas kita adalah bisa dimulai dengan reading text. Yang paling gampang masuknya itu dari reading text. Ketika kita membahas reading text, we should not only simply discuss the verbal, but we have to discuss the visual also. Why? Because the visual, like the verbal, communicate meanings. Itu Bapak dan Ibu. Oke. Mohon maaf, ada noise di belakang ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, ya. You are familiar with verbal grammar. Ketika membahas reading, pertanyaan comprehension. Misalnya, what year Ratri joined the Olympic? Begitu aja ya. Atau misalnya kalau punya in line 3, what does her career refer to? Gitu kan ya? Gambarnya itu dibiarkan aja. Nah, gambarnya dibiarkan. Padahal Bapak dan Ibu, seperti verbal, visual itu ada grammarnya. Visual grammar. Nah, this is what English teachers need to master to be able to promote our students to understand not only verbal text, but also visual when they are dealing with reading text of multimodal text like this. Gitu Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ya, ketika membahas reading text di kelas, harusnya kita itu tidak hanya membahas verbal, ya, grammarnya tidak, tapi kita lihat bahwa kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa this verbal text, klausa-klausa dalam teks ini, itu memiliki 3 lapis makna anak-anak. Ya, mungkin tidak bahasanya tidak teoritis begitulah ke anak-anak, tidak ya. Tidak bahasa anak-anak, naon si Bute ngomong naonnya gara-gara join kelas kreatif asa tengarti, kosakatana geus malah didanggukan. I'm not going. No. I mean, this is for the teachers only. Yeah. So you should know that the verbal text itu memiliki tiga lapis makna. Additional, interpersonal, textual. Dan kita harus ajarkan ke anak-anak tidak dengan bahasa ini, tapi kita bisa mengatakan anak-anak, kita lihat nih di sini teks verbal ya, keseluruhan teks ini. Ini kira-kira menyampaikan apa ya? What does the text tell? Itu tuh additional. Artinya, what does or how does the language construct the experience? Bagaimana bahasa yang kita pakai itu mengkonstruksi pengalaman. Dalam teks itu, what does the text tell you about? Gitu. Ya. Nah, supaya lebih canggih, kita bisa mengatakan misalnya, okay, everyone look at the text ya. Look at the text. Why the text use the word Leni, Oktila, Ratri at the beginning? Why the text tidak menggunakan misalnya the female athlete, tidak begitu. Ya. Nah, itu tuh bagian dari interpersonal. Kita ingin melihat ini maksud si penulis teks itu tuh apa ya, hubungan sosial apa yang ia ingin bangun melalui teks ini dengan kita sebagai pembacanya, gitu. Ya. Nah kemudian yang ketiga textual. Kita ajarkan kepada anak-anak bahwa a good reading text, right, should not only be coherence, but also have cohesiveness. Kalau mau buat teks yang bagus itu harus coherence, ya, dan harus kohesif. Kohesif itu artinya grammarnya benar. Nah itu bagian verbalnya. Nah, setelah Bapak dan Ibu membahas itu, Bapak dan Ibu juga membahas gambar. Kita tanyakan kepada anak-anak, who is in the picture? Itu mah sudah Bapak dan Ibu lakukan, saya yakin itu. Meskipun masih terbatas. Kita bertanya, who is in the picture? Okay. Okay, and then look at the pictures, right? Why does
the text maker use the picture of the athlete which look into us. What does it mean? Oke. Kira-kira ini apa maksudnya ya? Kenapa sih? Kan bisa saja si atletnya itu itu ada bunyi motor ya. Si atletnya itu melihat kemana gitu bisa saja. Ya. Oke. Kemudian komposisinya. Why the athlete is put in the middle? It means something. Ya. Nah, setelah membahas makna-makna ini, kemudian kita simpulkan kepada anak-anak bahwa so students, when you want to communicate to other using text and you want to mean A, maka harus pakai komposisi ini. If you want to mean B, harus pakai kombinasi ini dan ini. Gitu. So, your goal of communication is achieved. Karena kalau salah menggunakan gambar dan menggunakan teks, kan pesannya jadi nggak nyampe. Ya nggak? Ketika siswa sudah bisa menentukan itu, dia sudah punya bibit-bibit kemampuan multimodal. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Maybe I will stop for a while, Bapak dan Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sudah mulai, aduh ini teh apa ya? Nah, boleh ya, silakan. Ya, Ya, baik. Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan sampai sini ya. Sampai buku teks mungkin ya Pak Budi ya. Ya, betul. Boleh ada langsung open mic saja ya, Ibu Ya, atau ya. Ibu ya, Ibu Mahogra Zalika. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada Pak Budi. Baik, Pak Budi tadi sangat menarik sekali terkait visual grammarnya dan saya baru tahu tentang itu. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait warna dan lain sebagainya. Nah, pernah dosen saya juga mengatakan bahwa kita juga harus mengajarkan terkait collocation yang tadi sudah disampaikan, kayak kenapa gambarnya itu ada di tengah, kenapa ada di samping. Nah, itu sebenarnya kenapa ya, Pak Budi? Oke. Itu bukan oke, terima kasih Ibu Zalika ya, Ibu Zalika, terima kasih. Bukan collocation tapi compositional. Oke, compositional. Right, compositional. Oke, ya tentang composition. Oke, dijawab satu-satu dulu ya sebelum ke Pak Amin. Boleh, yang Pak. mengangkat tangan. Oke, sip. Collocation. Justru kita ketika anak sudah mengatakan, Ibu, ini kenapa Bu gambarnya di tengah? Itu berarti dia sudah terbangkitkan keingintahuannya. Dan kita tidak boleh matikan, kenapa di tengah? Ya udah, waktu di tengah, emang mau kenapa kalau di tengah? Kamu mau nanya yang itu aja ditanya? Nggak bisa. No. Bapak dan Ibu, the composition of text means something. Di tengah ini, ya, ini untuk menunjukkan bahwa si atlet ini menjadi center of attention. Oke, ya. Makna konotasinya bisa kita mengatakan bahwa so everyone, if you want to become a center of attention, you should be like this athlete. You should achieve something. Gitu, ya. Bisa begitu diantaranya Bu Zalika ya yang tadi ya. Jadi kita jelaskan bahwa gambar itu, posisi itu memiliki makna. Misalnya ketika ada gambar di tengah, gambar di samping, itu namanya center and peripheral ya. Yang di tengah itu selalu dianggap lebih penting daripada yang di samping. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan kepada anak-anak, kalau kamu membuat teks menyampaikan pesan dan kamu ingin bilang bahwa ini lebih penting dari di sini, maka yang ini tuh harus ditempatkan di tengah. Gitu. Ya. Jangan sampai ditempatkan di ini. Bapak dan Ibu bertanya, so what is the consequences? Kalau salah tempat, apa sih konsekuensinya? Oh, banyak. Coca-Cola itu pernah kehilangan jutaan dolar simply because they misplace the position of the picture. Kita kan bergerak dari kanan ke kiri ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau Arab itu kan dari kiri ke kanan. Nah, karena Coca-Cola perusahaan Amerika itu menggunakan basis pergerakan menulis dari kanan ke kiri, pesannya jadi salah dipahami oleh orang Arab. Kurang lebih mungkin mereka mengatakan, oh, jadi kita nggak boleh minum Coca-Cola karena begini. Udah nggak apa-apa, nggak akan dibeli gitu kurang lebih. Ya, oke. So compensation. Contoh lain adalah misalnya given and new, Bapak dan Ibu. Given and new itu kanan kiri. Kalau Bapak dan Ibu melihat misalnya iklan Slimming Tea ya.
slimming tea kan ada yang after and before. After and before. Coba. After drinking slimming tea pasti gambarnya lebih slim daripada yang before. Kalau kebalik ya, yang akan beli teh, oke, kita nggak usah beli slimming tea, salah, tuh lihat tuh. Ini bukannya jadi slim, ya, jadi maunya slim tapi malah jadi nambah berat badan gitu, because of the position. So Ibu Zalika, position means something. Kita sampaikan kepada anak-anak bahwa the way you position something means something, communicate something. That is why you have to be very careful. Kamu mau pakai gambar ini. Nah, kamu misalnya kalau dipoto, kalau ingin kamu kelihatan penting, kamu jangan di pinggir, kamu harus di tengah. Why? Because you will be the center. Ya. Sebaliknya, kalau kamu mau berendah hati, ya nggak mau menonjol, kalau dipoto di pinggir tuh. Ya, because you are peripheral. Itulah kurang lebih begitu ya. Oke, begitu Bu Zalika ya, kurang lebih ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya masih ke pertanyaan ya Pak ya? Ya, boleh. Boleh. Baik, ada Pak Amin yang sudah raise hand. Silahkan Pak Amin untuk Terima kasih Bu. Iya. Mohon maaf off kamera karena sinyal. Menarik sekali. Kebetulan saya mengajar di kelas 9 narrative text. Ya. Nah, apakah narrative text bisa termasuk bisa tadi ada interpersonal dan textual dan additional. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Terima kasih sekali. Jadi yang dimaksud dengan additional, interpersonal, dan textual itu adalah fungsi bahasa. Bahasa verbal itu pasti punya additional, artinya bahasa untuk menyampaikan pengalaman. Dalam naratif itu kan pasti ada pengalaman yang disampaikan kan? Ya enggak? Makanya Bapak kemudian bertanya, what does the text tell you about? Nah, itu tuh kan additional. Nah, sekarang interpersonal. Misalnya, kita bisa mengatakan, mengapa di naratif ini, si ayah ini memanggil anaknya menggunakan kata anak, bukan menggunakan kata namanya. Kan itu menunjukkan pesan tertentu. Misalnya, beda kan antara kita memanggil anak kita Syamil dengan nak, misalnya ya. We communicate to different things. Nah, Bapak ketika mau membongkar interpersonal meaning dalam naratif, Bapak biasanya melihat bagaimana penggunaan pronoun. Why is this pronoun used, not other pronoun? Kenapa di sini pakai na, di sana pakai her? Kenapa di sini pakai he, di sana pakai name? Gitu. Untuk membongkar emosinya. So interpersonal, karena interpersonal itu fungsi bahasa untuk membangun sosial. Nah, untuk anak-anak kita tentu itu disederhanakan. Kita bisa mengatakan misalnya, sudah pertanyaan yang tadi, what does the text tell you about? Kita bertanya, look at the pronouns everyone. Can you tell the reasons why in this narrative he is used? Why not name? Misalnya di baris ini. Nah, ya. Kemudian textual. Textual itu berkaitan dengan fungsi bahasa untuk jadi untuk mencapai fungsi additional dan interpersonal, kita harus menyusun bahasa yang rapi, artinya grammarnya benar. Gitu, ya. Kita bisa mengatakan di antaranya, coba anak-anak lihat teks ini. Bagaimana ide dalam cerita ini disusun? Apakah dimulai dengan informasi, kemudian ada contoh, ataukah dimulai dengan orientasi, kemudian ada konflik misalnya gitu. Itu kan tekstual. Terus kita tanya mengapa dalam konflik misalnya, atau misalnya mengapa dalam naratif itu digunakan past tense di bagian ini, tetapi di sini bagian present. Why? Nah gitu. Jadi kita bertanya itu tidak hanya yang tadi itu. Why do misalnya in line 4, what does it mean? Tidak hanya begitu. Oke. Bapak dan Ibu mohon izin dulu sebentar ya. Seperti biasa ada domestic disturbance. Oke. Ya, memang kalau dari rumah begitu ya Pak ya. Tuh.
Baik, sambil menunggu Pak Budi. Halo Bu Heli, Assalamualaikum. Salam Neng Tina, kumaha sibuk? Sudah siap dengan pertanyaannya Bu ya? Ya, ya, alhamdulillah. Ini masih di sekolah nih, jadi nggak pulang dulu. Nggak tahu. Implementasi kurikulum Merdeka aman Bu di 13? Aman, diamankan. Makanya sekarang ini kita kan sudah ya udah ada Pak Budinya. Iya. Oke. Silakan. Oke, jadi tadi ke Pak Amir, of course dalam naratif itu tentu ada additional, ada interpersonal, ada tekstual pasti. Kalau tekstual mah pertanyaan tentang grammar lah kurang lebih ya. Kalau interpersonal kita bertanya tentang pronoun. Mengapa pronoun ini yang dipakai? Kalau pronounnya diganti, kira-kira efeknya seperti apa? Nah gitu. Jadi pertanyaannya menjadi semakin hot ya, karena membuat anak berpikir, iya ya kalau dalam konteks dalam kalimat ini diganti misalnya dengan nama bukan na, itu kira-kira apa pengaruhnya gitu ya. Sekali lagi Pak Amin, ini tentu disesuaikan dengan tingkat anak-anak kita. Mungkin untuk anak-anak kita yang ada di tidak di kota yang kurang akses terhadap ini, kita bisa turunkan ya, kita jelaskan dulu ya arti pentingnya komunikasi menggunakan modal lain, dan seperti saya sampaikan dalam konteks kita yang paling dekat itu yaitu di reading. Ketika membahas reading, kita tidak hanya membahas verbalnya tapi juga membahas gambarnya. Kita bahas gambarnya ya. Seperti di sini misalnya nih, saya tunjukkan contohnya ya. Ketika membahas tentang reading yang ada multimodal text itu, kita tanya ke anak-anak. Anak-anak ini kira-kira gambarnya kan kalau dalam kalimat itu pakai kata kerja mental ya, kata kerja material ya yang menunjukkan aksi. Nah, kira-kira ini gambarnya menunjukkan apa ya? Apakah menunjukkan aksi ataukah dia menunjukkan klasifikasi ataukah dia menunjukkan apa? Dan mengapa gambar itu yang dipilih? Pesan si pembuat teks ini apa ya kira-kira ya? Mengapa dia menggunakan gambar ini? Apakah menurut kalian pesan si pembuat teks menggunakan gambar yang tercapai? Nah, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang make the students think, not simply about what is there. Gitu, ya. Oke, tentang ininya Bapak dan Ibu, itu tentu harus ada pembicaraan lebih lanjut ya. Ini masih icip-icip kan? Nah, minimal Bapak dan Ibu ketika ada gambar ini, ketika ada gambar ini, Bapak dan Ibu bertanya, who are the participants? And then look at the woman. Why do you think the woman, use that kind of gestures? Yeah, and then look at the gaze of the female students. What do you think he or she communicates? Gitu. Ya. Gitu. Kenapa warnanya di sini dipakai warna-warna cerah nih? Dan di sana ada my healthy menu. Apakah ada hubungan antara healthy menu dengan the use of, bukan hanya putih ya, tapi ini apa warna apa ya? Warna yang krem ya, krem. Warna-warna yang sedikit memudar gitu, tidak dark. Tapi begini, apa kira-kira artinya ya? Dan kita kan jarang membahas itu karena Bapak dan Ibu takut ditanya, ya kenapa ya Bu? Saya nggak tahu. Oh, iya Ibu juga nggak tahu ya kenapa ya? Mungkin sananya. Dari sananya kayaknya Mah ya. Mungkin nggak ada lagi. Nggak takut, berani. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu alat-alatnya yang nanti Bapak dan Ibu bisa pakai. Ya, ya misalnya ini gambar yang dipakai itu kan hanya sebahu. Kira-kira what does it means to us as the audience? Si pembuat teks ini mau memberi kesan apa ya terhadap anak-anak ini? Hubungannya dengan kita, apakah dia ingin melihat bahwa mereka punya power lebih dibanding kita atau apa? Nah, ya, you see what I mean? Ya, oke. Nah, begitu ya. Oke. Jadi there are so many things to discuss about only in simple picture. Ya, ini tuh belum dibahas yang satunya lagi yang tentang hubungannya ini yang intersemiosis.
Misalnya kalau kita kembali ke sini, misalnya selama bahas ini Bapak dan Ibu menggunakan okay, students, look at the pictures. Okay, we have talk about the text and we have talk about the pictures. Kira-kira kalau gambarnya dihilangkan, apakah pesan teksnya nyampe? Nyampe, Bu, Pak. Kalau begitu nggak usah pakai gambar. Ngapain bayar ilustrator mahal? Mending buat Ibu honornya. Ya nggak? Tapi Iya kan? jadinya jadi multi tafsir nggak Pak Budi? Multi tafsir. Oh, interpretation is always personal. Oh ya. Tapi kita kan pakai textual evidence. Ketika misalnya mengatakan, oh Pak, dalam teks ini ingin menyampaikan bahwa si atlet ini adalah center of attention. Dari mana kamu tahu gitu? Perasaan saya Pak. Nggak bisa gitu tuh. Nggak bisa. Kita bisa mengatakan, kenapa begitu? Karena si atletnya itu ditentukan, disimpan di pusat. Kita tahu bahwa pusat itu biasanya adalah the center. You know, like to which something else revolve gitu. Sesuatu yang menjadi jangkar bagian lain berputar. Dia pusat. Nah gitu. Karena kalau di pinggir, itu kita mungkin pesan yang sampai dan disampaikan yang ingin mengatakan bahwa atlet ini penting tidak sampai. Mengapa? Karena dia disimpan di pinggir. Pinggir itu kan secara pinggir itu kan berarti dia given sesuatu yang orang udah kenal. Atlet ini mah udah dikenal, nggak begitu penting-penting amat gitu. Oke, ya. Oke. So position means something. Ya, kita sudah tahu dari dulu posisi menentukan, makanya kan suka begini, posisi menentukan IPK gini kan ya. Because we know that position means something. Hanya ketika dibahas secara akademis, we don't have the language. Ya, gitu ya. Mungkin begitu, Bu Tintin. Oke, silakan. Baik, saya mohon maaf Bu Heli, Pak Franky, saya ke chat dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Herianto. Allow me to ask you a question. What are the strategies used to elaborate the paragraph or text through the picture simply and easily for children with any genres? Thank you. Okay, very good. Thank you very much for the questions, Pak. Tujuan kita adalah ujungnya to help students understand multimodal text, ya, untuk menyadarkan mereka bahwa their understanding of the text is not only because they understand the verbal, but also because they understand the picture. Yang kedua, and from this they will learn that once they become the one who makes text, they will know how to choose good combination between picture and verbal, so their goal of communication is achieved. Seperti tadi itu. Ya, mereka ingin mengatakan bahwa bagian ini yang penting, berarti posisinya yang kedepankan dan sebagainya. Ya, oke. Nah, to our children, what we can do? Saya melakukan penelitian dengan Ibu Ika berkaitan multimodal text dalam yang dibuat oleh anak-anak kelas 5 ya kalau tidak salah. Nah, mereka ternyata bisa menggunakan atau membuat multimodal text. Dan mereka bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Hanya memang terbatas karena bahasanya ya. Nah, yang bisa kita lakukan when we talk to our students about text like this, Pak, kita bisa mulai dengan misalnya, tentu kita mulai dari yang paling nyaman yang kita lakukan, yaitu dari verbal pastinya, ya enggak? Ya kan? Oke, anak-anak coba kita lihat nih. Oke, ada Paralympic Heroes. Mulai dengan genre. Kira-kira ini apa genrenya ya? Is it news? Is it advertisement? Is it narrative? Is it what? Sudah mulai dengan begitu. Oke, right. Oke. Now, sudah teridentifikasi genrenya. Oke, good. Oke. Now look at how the text organize the ideas. Ya, apa dulu yang muncul? Oh, ini dulu. Kemudian, misalnya ada teori dulu, kemudian argument. Oh, oke. Nah, kita sampaikan pada anak-anak. So, students, kalau kalian ingin membuat pesan ini, pesan misalnya seperti naratif seperti ini, mulailah dengan orientasi, kemudian komplikasi. Karena contoh-contoh teks yang dimasukkan dalam buku teks, itu dianggap teks yang bagus, yang bisa dicontoh gitu. Kita tunjukkan kepada anak-anak why it is good. Organisasinya. Oke, sip.
Kemudian lihat bahasanya. Bapak dan Ibu bisa mulai dari bahasa. Dari yang selama ini dilakukan verbal. Tapi kan ada gambar, Bapak tambah. Setelah membahas itu, oke, coba now look at the pictures. Who is in the pictures? Yeah. What is he doing? Look at the color. Why is the color used this color? What kind of color is this? What does it mean? What does the color mean? How does the color help? Bagaimana warna membantu si pembuat teks menyampaikan pesannya? Nah, gitu. Jadi Pak, sekali lagi yang pada bertanya, Bapak tetap bisa mulai dari verbal yang kita merasa nyaman, kemudian lanjutkan dengan moda apa yang ada di sana selain verbal. Kalau gambar dibahas gambarnya. Kemudian dibahas juga hubungan antar keduanya. Apakah hubungan gambar dengan verbal ini apa kira-kira anak? How do the image relate to the text? What kind of relation? Pak, emang ada hubungannya, Pak? Oh, pasti ada hubungan. Karena dari mana Bapak tahu ada hubungan? Iya, karena mereka muncul bersamaan. Karena mereka kalau nggak muncul, buat apa? Berarti tambah kesel si ilustratornya, nggak ada kerjaan, cuma nempel-nempel aja. It means something, right? And we as the readers have to unearth, membongkar makna ini supaya kita paham makna keseluruhan. Gitu, ya. Kira-kira gambar ini hubungannya dengan verbal apa? Apakah dia eksemplifikasi, memberi contoh, apakah dia menyampaikan hal yang sama, ataukah dia mengklarifikasi? Nah, gitu. Ya. Nah, bagaimana saya tahu hubungan verbal dan visual? Bapak dan Ibu harus membaca dulu hubungan klausa holiday. Ya, nah gitu. Itu teh referensinya. Gitu. Ya. Gitu. Pak Agus ya. Oke, kurang lebih begitu. Baik. Iya, mudah-mudahan Pak Agus tercerahkan ya Pak Agus ya. Amin. Pemaparan dari Pak Budi. Baik Pak Budi, masih ke pertanyaan boleh ya? Boleh Bu. Ya, boleh Bu. Silakan Bu. Mending kita Heli. diskusi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Boleh Damang. Alhamdulillah, wah sibuk Pak, pokoknya banyak job. Waduh, banyak proyek. Ikutin Pak Budi. Proyek atur, thank you. Wah, Pak Bu. Ini ya yang saya mengenal multimodal itu di program MIMEP membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, itu kebetulan kalau yang saya pahami multimodal itu teks yang memuat bukan minimal, bukan maksimal, tetapi at least 5 moda ya. Jadi oral, audio, linguistik, apalagi spasial. Jadi pada saat kita menyampaikan gambar, maka di dalamnya itu diharapkan saat ini ada 3 moda lah. Jadi ada gambarnya, ada spasial, ada linguistik. Jadi bukan hanya gambar aja. Nah kemudian sekarang ini karena di sekolah itu sudah hampir tumpur, tumpur, sudah hampir habis guru-guru senior gitu ya. Jadi kita adakan kurator. Jadi pembuatan soal itu yang kelas 7 terutama. Nah, saya mau benarkah? Apakah benar? Apabila di dalam kisi-kisi saya sudah memulai begini, menerapkan ke teman-teman. Disediakan teks multimoda terkait dengan. Jadi bukan dengan disediakan sebuah gambar. Ya, jadi sudah mulai ke disediakan sebuah teks multimoda. Itu Pak Budi itu sudah bisa diterima enggak di dalam kisi-kisi? Tetapi pada saat di teks di soalnya itu lihatlah atau instruksinya lihatlah gambar. Jadi bukan lihatlah teks multimoda. Bagaimana Pak Budi? Apakah itu bisa diterima? Karena kita acuannya ke L1, L2, L3 itu ya, ke AKM. Mas. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Heli. Pertanyaan yang luar biasa. Ya. Nah, pertama-tama saya ingin luruskan dulu. Jadi yang dimaksud teks multimodal itu tidak ada syarat modanya harus 5, 3, tidak. Jadi yang disebut teks multimodal itu pokoknya teks yang menggunakan moda berbeda pada saat bersamaan. Dia bisa 2, 3, 5, 10 kalau memungkinkan. Misalnya yang paling kompleks mungkin film ya. Film atau film atau YouTube video. Ya, video. Nah,
Nah, ini juga sama, ini multimodal juga karena dia menggunakan verbal dan visual at the same time untuk mengomunikasikan makna gitu. Karena ini teks yang kita baca, berarti kita tuh intinya tidak boleh lagi hanya membahas yang verbal saja. Gambarnya itu di-ignore. Padahal si pembuat teks ini dia menggunakan gambar itu because they want to say something. The pictures must mean something. Karena if they don't have meaning, then why bother put pictures? Gitu ya. Apalagi di buku teks bahasa. Kalau buku teks bahasa mah kalau memang gambar company ya udah aja bahasa verbal kan gitu ya. Oke, sip. Nah, yang kedua berkaitan dengan kisi-kisi. Memang saya sangat mendorong bahwa sekarang itu Bapak dan Ibu, when you make soal dalam membaca khususnya, itu teksnya itu harus multimodal. Karena memang teks itu dalam dunia nyatanya yang dihadapi anak-anak. Nah, adapun perintahnya nanti bisa disesuaikan. Misalnya disediakan teks multimodal, siswa bisa apa? Tidak jadi masalah. Kalau kemudian dispesifikan, lihat gambar dalam teks tersebut. Atau misalnya kalau mau menggunakan istilah yang sudah resmi, ya, jadi apa namanya, registernya. Look at the visual mode. Nah, bisa begitu, Bu Heli kalau mau. Lihat moda visual. Lihat moda visual dalam teks tersebut. Gitu. Lihat moda visual dalam teks tersebut. Lihat moda visual dalam teks tersebut. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Bagaimana apa yang diceritakan oleh gambar? Bagaimana gambar mendukung visual atau bagaimana gambar dan verbal saling mendukung untuk menyampaikan pesannya. Nah, gitu. Untuk itu tentu kita sebagai gurunya juga harus punya meta language-nya juga ya. Bisa nanti kita bertanya, how does picture and verbal work together to communicate meaning? Aduh, ini kunci jawabannya naonnya. Jangan bingung. Berarti Bapak dan Ibu harus sudah okay. They work together to communicate meaning by restating each other or by exemplificating. Gitu. Mereka bekerja sama dengan melalui yang satu moda menjadi contoh yang lain. Nah, karena ada satu moda yang menjadi contoh, si pembaca itu paham. Karena ketika mereka menemukan verbal yang enggak tahu, ini apa ya? Ketika lihat gambar, oh itu maksudnya. Gitu, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan ini, saya ingin sekali lagi menekankan, kalau kita sebagai guru give instruction, kita harus multimodal, Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, anak-anak kita akan latihan, kita akan berlatih role play ya, misalnya, berlatih role play. Oke, right. Oke, Nanang sama Nining, silakan. Dudung sama Dadang, silakan. Nah, jangan hanya begitu. Tapi Bapak dan Ibu itu multimodal misalnya. Okay, students know we are going to do role play practice. Okay, first of all I'm going to pair you up. Sudah pair you up. Kemudian Bapak dan Ibu pakai actional mode, bergerak Bapak dan Ibu mendekati anak-anak dua anak. Misalnya Nanang look at here. Nanang come here with Ibu. Maju ke depan. Demonstrating. Nah, itu kan sudah multimodal tuh. Artinya Bapak dan Ibu itu tidak hanya perintah verbal. Lakukan role play bersama teman. Nanti Ibu nilai. Sudah aja Ibu teh dan Bapak teh, Ibu banyak. Bapak teh duduk, ya tidak memberi contoh. Nah, Bapak dan Ibu harus pakai bahasa yang berbeda, bahasa verbal. Okay, students, know I want you to practice role play with your partner. Okay, go ahead, choose, and I will listen to you and assess you. Satu, ganti sekarang modanya itu kan moda verbal, ganti ke moda aksi. Oke, look at here. Misalnya, Nanang, come forward here. Oke, look at everyone. Dan Bapak dan Ibu praktekkan. Itu kan sudah ganti moda menjadi moda gesture. Jadi ketika Bapak dan Ibu pakai bahasa Inggris saja, misalnya bahasa Inggris pertama, ada anak yang, aduh si Ibu teh ngomong naon, role play gitu, nggak ngerti, saya tuh nggak ngerti. Tapi begitu lihat, oh oke, I know. Saya tuh harus ngomong sama teman. Why? Because you give instruction using visual mode. Ya nggak?
Kan ada anak yang di bejaan pakai verbal nggak ngerti, tapi begitu lihat, oke, I know. Ya nggak? Gitu kan? Nah, ini contoh yang saya dapatkan dari kelas Bu Heli ini karena kita pernah terlibat Kapan bersama. sih project lagi? Kapan ngasih project lagi dong? Yang terlibat misalnya begini ketika Ibu Heli sedang menjelaskan invitation. Misalnya, okay students, today we are going to learn about making invitation. Bisa jadi si anak itu tidak mengerti invitation. Tidak mengerti dalam artian gini, dia tahu invitation, undangan, tapi what is it tidak tahu. Bisa jadi. Tapi begitu, okay, now you are going to make invitation. Now look at here. Tunjukkan gambar. Ya enggak? Oh, invitation itu yang begitu. Undangan itu invitation, I know it. Nah, pindah moda dari visual ke verbal. Ya. Kemudian ketika waktu itu berdasarkan penelitian, Bu Heli itu mendekati si anak. Itu namanya actional mode. Nah, Bapak dan Ibu, actional mode itu sudah terbukti membantu siswa untuk memperpanjang perhatiannya. Jadi kalau mengajar tuh wayahna kudu capek ke sana kemari ya. Tapi Bapak dan Ibu tentang setelah bergabung dengan kelas kreatif si Ibu asa mijaterin di kelas teh enggak juga ya. You manage yourself. Ada verbal, ada visualnya. Ketika memberi perintah, actionalnya dekati anaknya. Oke, gitu. Berubah pronounnya dari kamu ke nama. Karena itu untuk membangun interpersonal yang berbeda. Ya. Misalnya, kids, guys, misalnya. Selain Dadang, kan ada yang nominating. Itu tuh sudah multimodal sebetulnya. Bapak dan Ibu. Ya, itu dalam instruksi. Ya, dalam reading yang tadi. Oke. Baik, begitu ya Bu Eli ya? Sebentar, sedikit lagi. Mangga, kemudian kan yang saya periksa. Oke, koneksi ya. Koneksinya gitu. Bukan semua mapel gitu. Nah, kemudian ada IPA. IPA itu soal dari nomor 1 sampai nomor 40 itu gambar. Nah, tapi ada gambar yang di dalamnya tidak ada linguistiknya. Menurut saya tidak berfungsi gambar itu. Maka seperti itu. Jadi Pak Budi benar nggak? Jadi saya bilang ini beri linguistiknya. Jadi beri caption. Jadi misalnya ada gambar yang sedang ini garam itu ya, kayaknya di Madura sedang Oke. Koneksi lagi ya? Ya, tertangkap tapi mungkin ya Pak Budi. Ya, oke, sip. Ya Bu, oke. Thank you very much Bu. Bolehnya kicked out ya, sayang. Oke. Kalau di sains itu sains lebih multimodal dibanding kita. Dan sains memang perlu modal lain selain verbal. Banyak sekali ya. Apakah ada yang verbal saja, gambar saja? Ada di UTS itu, di University of Technology Sydney. Itu mereka kalau essay, mereka punya namanya visual essay. Jadi essay tapi gambarnya foto gitu, nggak ada verbalnya. That's possible. Apakah itu multimodal? Bukan, itu mah monomodal, kan pakai visual aja. Nah, gitu ya. Pakai caption, itu berarti dia udah multimodal. Itulah kurang lebih ya yang saya pahami dari. Oke, silakan. Bu Tintin belum di mute. Oh, sorry. Saya kelupaan. Baik, terima kasih Bu Heli dan Pak Budi. Ini masih ada satu pertanyaan dari Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Iya, terima kasih Bu Tintin. Halo Pak Budi, Assalamualaikum. Saya mahasiswa Bapak waktu PPG dulu tahun 2018. Alhamdulillah, semangat Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, Pak gini Pak, apa kan kalau sekarang tuh di kurikulum Merdeka skill bahasa Inggris tuh ditambah 2 lagi ya Pak ya. Ada viewing dan ada presenting. Oh, itu apa lagi betul? Ya, nah mungkin Bapak bisa ngasih contoh nggak, contoh kegiatan untuk yang viewing dan presenting ini termasuk assessment-nya itu harus yang seperti apa gitu Pak kalau untuk menggunakan materi multimodal ini? Oke, sip. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Viewing ya itu sepertinya kita mengadopsi sedikit kurikulum di Australia kalau tidak salah ya. Mungkin ada pengaruhnya karena di Australia itu sudah lama mereka pakai multimodal gitu. Nah,
viewing itu ada sedikit perbedaan. Ini barangkali nanti Bapak dan Ibu tidak usah dipusing ya. Misalnya saya dengan Profesor M itu berbeda tentang viewing. Bagi saya viewing itu dengan melihat gambar itu udah viewing sebetulnya. Ya, ada gambar nih, viewing itu kita kan melihat gambar. Viewing itu dalam konteks ini memaknai pesan gambar. Nah, kalau Profesor Emi itu lebih kelihatannya lebih mungkin lebih melihat makna tradisional dari viewing, artinya dia melihat, jadi si gambarnya itu harus dynamic. Misalnya YouTube ada video gitu. Kalau saya viewing itu tidak hanya dynamic, bisa yang statik macam ini. Ini kan statik kan ya, tidak bergerak ya. Nah, kita melihat di gambar itu kan viewing. Gitu ya. Nah, nanti jangan dibentrokan. Ketika misalnya Bu Emi diundang, Bu kata Pak Bu, jangan, nggak usah. Biar aja berbeda ya. Berbeda itu kan rahmat. Rahmat. Oke. Nah, Bu Yanti, kalau viewing bisa menurut saya bisa menggunakan static picture, gambar seperti ini. Kita tunjukkan kepada anak-anak. Oke, students, look at the picture, right? Look at the pictures. First of all, identify who are they. Yeah, who are they? Okay, right. 2, what are they doing? Ini masih pertanyaan-pertanyaan yang eksplisit. What are they doing? Okay. 3, where do you think the conversation is taking place? Support your reason. Nah, gitu. Udah mulai itu. Menurut kamu ini di mana nih? Coba tunjukkan alasannya berdasarkan teks. Maksudnya gimana, Pak? Nanti jawabannya begini. Ini di sekolah, alasannya adalah gambar menunjukkan si anak-anak menggunakan seragam, menggunakan pakaian yang seperti seragam. Ini ditunjukkan dengan adanya gambar OSIS. Nah, gitu. Jadi anak-anak itu ketika dia menjawab, dia berdasarkan textual evidence, selalu grounded, selalu terikat dengan bukti teks. Ini tuh untuk yang tadi seperti kata Bu Tintin, supaya menghindari multi interpretation. Kalau kita mengatakan bahwa ini adalah siswa karena dia menggunakan seperti yang seragam, ada gambar yang tampak seperti di sini OSIS ya ini, dan ini biasanya digunakan oleh anak-anak siswa, oleh siswa pelajar. Nah, anak kan sudah bisa menghubungkan antara gambar dengan realitas. Itu udah luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, ketimbang misalnya ada yang begini, ini siapa? Ini mah kayaknya mah pegawai Alfamart ya sedang ngobrol. Dari mana? Ah, nggak tahu, pokoknya mah kata saya mah Alfamart ini mah. Nggak bisa begitu tuh tanpa ada grounded textual evidence. Ini juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa kalau menjawab reading itu you have to show textual evidence. Mana bukti teks yang membuat kamu menjawab itu? Karena kalau nggak ada bukti teks, kamu ngarang. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya agak meningkat. Look at the way the female the girl look at the man. What kind of message do you think is sent using this gaze? Kenapa tatapannya seperti itu? Kira-kira kalau tatapan seperti ini apa artinya? Apakah artinya saya ingin dibantu? Apakah ini artinya saya hormat kepada kamu? Ataukah artinya justru saya sedang mengirimkan pesan, saya genit, saya suka sama kamu, makanya coba lihat gerakan ininya. Ya enggak, gerakan ininya. Gerakan ini agak apa? Titling ya. Kata saya si perempuannya itu ada centil. Ini tuh. Karena mungkin jadi sini ada gurunya yang dia sukai, probably. Right? So you talk about that kind of things. Why? Because it means something. Ya. Dan nanti bisa digali lebih jauh misalnya. If we consider this kind of gaze is impolite because we talk to the teacher, harusnya bagaimana kira-kira tatapan kalau bertemu dengan guru? Bisa lebih jauh dibongkar gitu ya. Oke, begitu ya. Saya ingin lanjut dulu sedikit Bu Tintin ya, kalau ada waktu ingin saya menunjukkan ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, Pak jadi kalau begitu multimodal literasi multimodal itu apa sesungguhnya sih Pak? Yang harus kita ajarkan pada anak itu apa? Jadi Bapak dan Ibu, inti dari multimodal literasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan dan menggabungkan berbagai macam alat moda itu ya, yang tepat dengan budaya dan pengetahuan gitu. Kita ajarkan kepada anak-anak bahwa students,
when you communicate, sesungguhnya kamu itu tidak hanya menggunakan bahasa verbal, kamu menggunakan bahasa gesture. Jadi kamu harus you say what you mean what you say. Ya, kamu terlambat masuk ke kelas ibu, terus bilang gini, ibu, I'm sorry bu. Kamu tuh sorry atau sorry? Karena pesannya jadi beda. Kamu verbalnya mengatakan sorry, gesturnya kamu ketawa, itu tidak nyambung. Kamu tidak bisa menggunakan, tidak bisa mengkombinasikan antara the right gesture and the right verbal. If you say sorry, then say, Bu, I'm sorry, I come late to your class. Be serious. Show that you mean what you mean, that you say what you mean what you say. Kan bisa begitu tuh aplikasi sederhananya. Ya enggak? Aplikasi lebih jauhnya, kalau kamu misalnya ngirim surat berupa atau ngirim mempromosikan sesuatu. Kamu bekerja sebagai di staff marketing. Nanti kamu ingin mempromosikan sesuatu. Kamu pastikan bahwa pertama bahasa verbalnya harus bagus. Kalau pakai gambarnya itu harus mendukung verbal. Kamu mau menunjukkan apa? Misalnya menunjukkan handphone ini penting. Kalau daripada yang lainnya, daripada ini, berarti si handphone itu harus ada di tengah, tidak boleh ada di pinggir. Ya. Dan di verbalnya kamu harus mengulang-ulang kata handphone itu dengan tidak saja handphone tapi nama handphone supaya lebih terdekat secara emosional kepada audiens. Nah, itu ajarkan begitu. Gitu ya. Oke, ya. Iya. Jadi you say what you mean what you say. Iya. Dengan ya. Baik Pak Budi, rupanya Baik. waktunya yang betul, tidak betul. bersahabat. Dan Waktunya. sepertinya di slide-nya masih banyak, berarti Boleh. sepertinya dilanjut nanti di Ya. seri berikutnya ya. Baik. Terima kasih betul. Baik, terima kasih Pak Budi, penjelasan dan pemaparannya luar biasa, memberikan pemahaman dan pencerahan bagi kita yang baru mendengar, mungkin beberapa dari kita ada yang baru mendengar multimodality dan konsepnya itu seperti apa, juga implementasi di kelas. Hatur nuhun Pak Budi, nanti Sami-sami. diantos lagi untuk seri berikutnya ya. Dan Yap. bagaimana Pak Dadan? Akan ada seri berikutnya? Silahkan intro dari kakak. Saudara senang ngantosan Pak Budi jawabannya ya. Insya Allah saya kalau misalnya tidak bentrok, dengan senang hati Bapak dan Ibu, insya Allah kita belajar sama-sama tentang multimodality ini. Kita sama-sama belajar meta bahasanya, biar nanti di kelas itu si anak-anak semakin menarik kalau belajar itu ya. Jadi kalau belajar teks itu tidak hanya what does he refer to, tidak hanya begitu, gitu ya. Tentu Pak Dadan, insya Allah silakan nanti kita jadwalkan mungkin minggu depan, bukan minggu depan, sorry. Kalau ada jadwal lagi nanti kita jadwalkan tentang meta bahasa gitu mungkin ya. Meta bahasa untuk menjelaskan gambar dalam teks mungkin begitu ya. Ya, Nah, jadi kuliah 2 SKS-nya lengkap ya Pak ya. Jadi nggak hanya 1 kali webinar saja. Terima kasih Pak Budi, kayaknya masih tetap di sini nih, soalnya Pak Budi nanti ada sesi door prize Pak, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi, karena rekan-rekan udah nungguin nih kapan dapat buku multimodal Pak Budi gitu. Nanti ada pertanyaan dari Bapak, teman-teman jawabnya di Zoom chat. Mohon izin berbagi layar Ibu dan Bapak. Pertama sih saya mohon maaf karena datangnya telat ya, karena ada bentrok kegiatan di lembaga, jadi memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Sekilas saja sebenarnya mengenai kegiatan kita hari ini dan kegiatan ke depannya. Pertama kali tentu saja saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Budi atas kesediaannya 2 kali ya untuk berbagi di komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Yang pertama bedah buku, yang kedua membahas multimodality. Ibu Bapak, kita sekarang ada di FGD ke-11, tidak terasa ya. Tiap minggu atau tiap 2 minggu kita bertemu, kemudian kita semua ada berada di 4 WhatsApp grup IKM, dan saya pikir ini adalah sebuah wadah untuk kita saling support, memahami implementasi kurikulum Merdeka. Ada persamaan dan perbedaan mungkin ya antara webinar atau FGD kelas kreatif dengan FGD atau webinar lainnya. Tapi kalau dari saya secara pribadi dan dari tim manajemen, kita sih lebih mengambil sisi yang berbedanya gitu dari kurikulum Merdeka ini, supaya
Ibu dan Bapak itu bisa memperkaya pemahaman elemen-elemen yang ada di kurikulum Merdeka. Tidak hanya berbicara tentang masalah administratif, membuat modul ajar gitu ya. Karena saya pikir itu banyak di webinar-webinar lain. Tapi kita mengambil elemen-elemen yang memang kita bisa implementasikan di kelas. Kalaupun misalnya, oh saya tidak mengajar kurikulum Merdeka, oh tapi kan multimodality akan digunakan di kelas kita. Oke, Ibu Bapak, dari 11 FGD ini rekamannya kan bisa diakses ya oleh Ibu Bapak semua. Jadi kalau nanti mau direview, didengarkan kembali, dilihat kembali, dipersilahkan. Kalau dari tim manajemen kelas kreatif, kita berharapnya berkelanjutan, Pak Budi. Artinya tidak selesai di FGD 11. Saya tidak tahu sampai FGD berapa nih kita membahas kurikulum Merdeka ini. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih peserta kita selalu di atas 100 ya. Untuk hari ini sendiri kita reach max 124, dan saya pikir ini sebuah jumlah yang sangat bagus, terutama kita ini di sore hari seharian sudah bekerja gitu kan, dan sore masih semangat untuk belajar bersama. Oke, Ibu dan Bapak, saya tidak akan berbicara tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, tapi mungkin akan menyampaikan apa sih kegiatan kita berikutnya. Yang sedang berjalan saat ini, Micro Writing Project itu masih berjalan di minggu 10. Mudah-mudahan nanti di minggu 12 rekan-rekan sudah menyelesaikan buku solonya. Jadi kelas kreatif membantu rekan-rekan untuk menulis ya, proses menulis buku solo atau antologi, walaupun memang ada buku yang masih tertahan selama 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan belum dipublish, tapi insya Allah kita masih terus berproses. Kemudian kegiatan reguler kita Teaching Stories from the World itu kita akan lanjutkan per 3 minggu. Jadi silakan ditunggu cerita dari rekan-rekan pendidik dari berbagai negara, alumni SUSI secondary program ya dari Amerika. Kemudian English webinar, insya Allah kita akan membahas tentang vocabulary development. Nanti ada 2 pembicara, satu dari luar negeri dan satu dari Indonesia, dan tentu saja FGD 12 sudah ada gitu pembicaranya, tinggal menunggu tanggalnya gitu kan. Topiknya tampaknya berhubungan dengan digital learning tools dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita masih nyambung membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja Ibu Bapak, sekilas info saja. Ya, terima kasih kepada Pak Budi, terima kasih kepada rekan-rekan Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia yang tetap semangat untuk belajar bersama. Terima kasih Bu Tina, mangga. Baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Dadan, terima kasih ya. Sebelum ke door prize, kita akan mengambil gambar dulu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan kameranya dan memasang senyum yang lebar supaya bisa saya capture, nanti dibagikan di grup ya. Masih saya tunggu. Iya, masih ada yang proses. Baik, kita punya 3 slide ya Bapak Ibu. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, yang kedua, 1, 2, 3. Dan yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu door prize. Pak Budi akan memberikan 1 pertanyaan, dan Bapak Ibu akan menjawab melalui Zoom chat yang akan masuk ke Pak Dadan ya, Pak Dadan? Iya, betul. Iya, siap. Silakan Pak Budi, 1 pertanyaan saja untuk 1 buku. Baik, Bapak dan Ibu, tadi saya menyebutkan bentuk hubungan yang mungkin antara verbal dan visual. Coba sebutkan lagi bentuk hubungan verbal dan visual yang mungkin untuk menyampaikan makna saya bersama-sama. Apa? Sudah ada yang senyum-senyum nih. Saya kasih 30 detik ya Pak Budi ya. Nanti saya bacakan. Satu, 2, 3. Mungkin sedang mengetik nih Bu Tina. Mudah-mudahan. Sedang on the way. Sudah ada berapa Pak Dadan? Sudah lumayan. Sudah lumayan. Sudah lumayan. Saya hitung sampai 10 ya Ibu Bapak sebelum saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kunci.
Oke, saya baca ya Pak Budi, mangga dipilih nu paling saya jawabannya. Oke, dari Bu Arnila intermeiosis, dari Bu Intan transitivity, dari Bu Anggia multimoda, Bu Rina semiotik, Bu Yulia metafunction, dari Bu Yani visual moda bisa menjelaskan maksud dari verbal moda. Bu Riani role play, Pak Amin grammar and text, Pak Muhammad relational, Bu Ani saling mendukung dalam menyampaikan penyampaian komunikasi, Ibu Krispa melalui tabel atau diagram, Ibu Ririn gambar verbal akan dihasilkan dari visual. Dengan melihat gambar, peserta didik bisa mencoba merefleksikan ide. Bu Linda terakhir visual dengan melihat aksi nyata. Mana Pak Budi, mangga? Paling lengkap dan paling bagus itu menurut saya yang menjelaskan ya, yang ada kata menjelaskan. Siapa itu yang bahwa verbal bisa atau visual bisa menjelaskan yang verbal. Oke, Ibu Yani Pak. Ya, oke, Ibu Yani betul. Ya. Ibu Yani Mulyani. Ibu Yani Mulyani ada ya? Boleh on cam Bu? Yang paling tepat sebenarnya tadi itu eksemplifikasi ya, eksemplifikasi menjadi contoh, tapi yang mendekati menjelaskan yang visual bisa menjelaskan yang verbal, betul. Iya, we have the winner ya, Ibu Yani Mulyani dari Kota Bandung. Oh, selamat. Oke. Terima kasih Bu Tina, Pak Budi, terima kasih. Sama-sama. Nanti menghubungi admin ya Bu ya untuk alamat pengiriman. Baik, Pak Dadan, Pak Budi, dan teman-teman yang masih setia ada di Zoom, belum lelah rupanya, karena masih penasaran nih. Untuk itu kita akan menunggu seri berikutnya dari Pak Budi juga dari kelas kreatif. Mudah-mudahan kita bisa menyempatkan dan menyengajakan ya untuk bisa menghadiri webinar atau FGD dari kelas kreatif selanjutnya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan hari ini dan kepada Pak Budi ya. Boleh silakan menampilkan reaction-nya. Terima kasih, terima kasih. Iya, hatur nuhun Pak Budi. Sama-sama, semangat Bapak dan Ibu ya, semangat. Semangat. Semoga ini menjadikan amunisi lebih banyak agar kita bisa lebih baik lagi dalam mengajar dan membantu anak-anak kita. Amin. Terima kasih. Iya. Amin. Terima kasih, saya Tina, tim Kini Sudah Prihatin undur diri. Sampai ketemu lagi di acara kelas kreatif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Budi. Sami-sami, Pak Dadan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tina, terima kasih. Oke, mohon izin. Hatur nuhun Pak.